Pemirsa, apa saja upaya pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di Republik ini? Langsung saja kita minta pandangan hubungan daring sudah bergabung dengan Bapak Budiman Sujatmiko selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan juga Mbak Siti Zuro selaku peneliti Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Mbak Wiwi, selamat sore. Bapak Ibu, Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ke Mas Budiman terlebih dahulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah rapat-rapat yang sudah mulai tancap gas nampaknya di sejumlah kementerian, termasuk badan Anda. Mas Budiman, saya ucapkan juga selamat kepada Anda yang sudah diberikan amanah baru ya, begitu dari Pak Prabowo sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, begitu ya. Mas Budiman, apa yang menjadi program prioritas Pak Prabowo pada 100 hari terakhir atau 100 hari ke depan kepada Anda? Pertama-tama mungkin ucapan selamatnya terlalu dini. Nanti saja kalau saya dipercaya memimpin badan ini sampai tahun 2029 dan kemiskinan menurun drastis, mungkin bolehlah dikasih ucapan selamat. Mungkin sekarang harus lebih baik doa ya. Kita Lebih doakan, baik Mas. didoakan, Amin. didukung begitu ya. Satu itu karena memang setelah berbicara dengan Pak Prabowo Subianto, baik pada waktu pertama kali dipanggil ke Kertanegara, ditawari posisi ini, kemudian juga saat kemarin pembekalan di Magelang, banyak sekali persoalan yang menjadi tantangan mengenai masalah kemiskinan di Indonesia. Pak Prabowo menekankan bahwa kita tidak boleh terbatas pada apa yang ditawarkan secara statistik, bahwa seolah-olah kemiskinan kita sudah menurun drastis. Ya tentu yang ekstrim, miskin ekstrim mungkin sudah tidak terlalu banyak. Tapi sebenarnya akan muncul lagi kemiskinan yang baru yang dilahirkan atau disebabkan oleh kerentanan akibat berbagai banyak persoalan, entah karena bencana, entah karena konflik sosial yang mungkin sudah berkurang, tapi yang paling banyak mungkin karena disrupsi teknologi, perubahan dalam struktur manajemen perusahaan, kemudian disrupsi teknologi dalam perdagangan, pertanian, dan banyak sektor lain yang akan memunculkan kaum miskin baru, kelas menengah yang terancam miskin. Sembari terus menekan sampai titik nol jumlah orang miskin yang ekstrim. Ya kalau berdasarkan data BPS memang cuma 25 juta, tapi sebenarnya angka-angkanya kalau kita mau melihat secara jernih dan realistis, kita harus memakai standar yang perlu dipakai oleh negara maju. Bagaimana tingkat kemiskinan itu sebenarnya bisa lebih banyak jumlahnya kalau kita pakai standar negara maju. Dan itu solusinya bukan sekedar bantuan langsung tunai tetap ada, bansos tetap ada, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja, menciptakan ekosistem ekonomi, bisnis, yang melibatkan orang miskin atau orang yang rentan miskin agar mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Yang mana itu sangat dinamis, sehingga tantangan pertama adalah kita harus mengkonsolidasikan dulu definisi tentang miskin itu apa di era Pak Prabowo, ya, kemiskinan yang akan dicanangkan baru oleh Pak Prabowo. Kedua, konsolidasi data yang berserakan di banyak kementerian dan lembaga itu harus sinkronkan. Nanti saya punya agenda untuk bertemu dengan beberapa kementerian yang ataupun badan yang menyimpan data kemiskinan untuk mensatu katakan tentang apa itu miskin dan bagaimana solusinya. Baik. Jadi antara perlindungan dan pemberdayaan itu menjadi dua hal yang terpisah tapi juga satu. Begitu? Oh ya, perlindungan, pembangunan itu menjadi satu kesatuan begitu ya, Mas Budiman. Ya, tapi perlindungan dan pemberdayaan itu satu kesatuan. Baik, tapi kalau kita bisa bicara soal bagi-bagi bansos, bagaimana kemudian Anda bisa menghilangkan stigma untuk mempercepat pengentasan kemiskinan hanya berbicara soal bansos? Justru itu, di badan ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau Badan PPK ini, tugas dari Pak Prabowo adalah kita harus melihat kemiskinan bukan sekedar solusinya dengan bansos, tapi yang seperti dikatakan tadi itu adalah pembukaan akses, pembukaan aset. Kalau bansos itu kan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban biaya hidup, ya kan? Tapi peningkatan akses dan peningkatan aset itu menjadi sangat penting. Karena setidaknya kami melihat di badan kami itu ada beberapa jenis kemiskinan ya, yaitu ada kemiskinan yang sifatnya kultural juga,
biasanya itu adalah mereka tidak disable, ya, mereka juga tidak kurang akses, tapi mungkin mereka kurang produktif. Solusinya ya perbaikan mental dan karakter, perubahan mindset. Ada juga kemiskinan yang sifatnya sektoral. Mereka mungkin secara fisik tidak disable, ya, tapi mereka kurang akses. Mereka juga kurang produktif. Mungkin solusinya adalah perbaikan kapasitas diri. Kemudian ada kemiskinan yang sifat temporal, tidak disable, ya, tapi mereka mungkin kurang akses, tapi kurang produktif. Miskinnya miskin sementara. Solusinya perbaikan akses dan peluang. Ada juga yang miskin struktural. Nah, ini banyak nih. Mereka tidak disable, mereka mampu secara fisik, mereka juga punya akses, mereka juga produktif. Maka solusinya ini lebih fundamental, perbaikan ekosistem ekonomi, ya, perbaikan sistem ekonomi yang lebih menjadikan pengentasan kemiskinan ini menjadi mainstream. Makanya saya menginginkan agar ada pengarus utamaan pengentasan kemiskinan dalam setiap kebijakan pemerintah. Saya kira itu, Mas. Ya, ini badai PHK di beberapa tempat, di beberapa perusahaan sangat menghantui, ya. Apalagi kita yang terbaru, kita sebut saja PT Sritex yang me-layoff sejumlah karyawannya. Ini membuat tentunya grafik angka pengangguran termasuk kemiskinan menjadi tinggi, bertambah. Bagaimana kemudian badan Anda bisa meng-highlight soal ini? Apa yang menjadi tugas pemerintah berikutnya? Tugas pemerintah berikutnya, satu, tentu saja sudah ada kebijakan untuk penyelamatan industri Sritex, sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri. Kedua, karena ini berkaitan dengan ketenagakerjaan, maka badan PPK ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Karena ini berkaitan dengan kemiskinan yang diakibatkan di PHK-nya banyak karyawan atau berhenti bekerja banyak karyawan, dan juga dengan Kementerian Industri. Nah, kebetulan kami sekarang ini sedang banyak menyusun SOTK, struktur organisasi dan tata kelola, sambil mensinkronkan data dulu. Besok kebetulan kami akan bertemu dengan Kementerian Sosial dan Menteri Sosial, dan nanti kita akan atur dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bagaimana solusi bagi pengatasan kemiskinan korban-korban PHK itu. Sambil menangani persoalan-persoalan yang muncul secara kasuistis tadi, juga penataan lembaga dan juga penataan sinkronisasi data itu sendiri. Jadi ada pekerjaannya sifatnya pelembagaan, ada sifatnya teknologi, dan ada kerjaan-pekerjaan sifatnya penanggulangan kasus-kasus di lapangan, seperti kasus PHK terhadap kasus pilotnya industri tekstil Sritex. Ya, tentu ada sinergi antar kementerian begitu, ya. Pastinya, memang itu tugas utamanya, sinergi antar kementerian, Mas. Badan PPK ini. Oke, saya mau ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, melihat fenomena yang baru-baru saja terjadi, banyak angka pengangguran, dan juga tadi sudah direspon oleh Pak Kepala Badan Pengatasi Kemiskinan, Mas Budiman, soal hal tersebut. Apa yang membuat angka 0% kemiskinan ekstrim sulit dicapai, ya, dari kacamata Anda? Iya, ini Mas Budiman Sujatmiko membawai badan baru, ya. Badan baru ini namanya adalah Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Nah, mendengarkan apa yang disampaikan tadi itu, ini akan ditugasi untuk mengkoordinasi, ya, untuk melakukan kolaborasi antar kementerian lembaga terkait. Yang tadi yang datang ke tempatnya Wapres tadi, kependudukan juga antara lain menyentuh itu. Jadi ada beberapa kementerian lembaga yang juga mengurusin ini. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah, gitu ya, badan baru ini tentang percepatan pengentasan kemiskinan ini memiliki otoritas untuk mengeksekusi atau hanya mengkoordinasi saja, membuat kolaborasi antar lintas kementerian lembaga terkait tadi itu untuk ikut menyelesaikan, jadi ikut mendorong dan sebagainya. Kalau itu halnya, saya agak was-was ini, karena ada yang namanya BNPB, ketika tidak diberikan otoritas eksekusi sebagai eksekutor dengan otoritas yang hanya mengkoordinasi, ini kayak kayak kantor pos gitu, hanya mengirimkan katakan mengkoordinasi, mengkomunikasikan program dan sebagainya. Jadi harus ada otoritas yang konkret gitu. Kalau memang ini untuk memberikan solusi yang menurut saya
bukan solusi yang tambal sulam, tapi solusi yang betul-betul terukur ya, terformat karena sudah mau ini ya, kita mau menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi kalau targetnya adalah pengentasan kemiskinan, bukan penanggulangan saja, tapi pengentasan berarti dientaskan, itu harus terukur konkret gitu. Jadi tentu ini kalau dipraktekkan ke bawah ya, kebetulan saya tertarik desa, Mas Budiman, saya tertarik desa. Kalau kita turun sampai ke desa, apa yang harus dilakukan sampai ke desa itu? Jadi mendinamisasi ekonomi lokal itu penting sekali. Jadi membangun masyarakatnya, kita tahu tadi sudah ditayangkan betapa gitu ya, household atau rumah tangga untuk desa yang karakternya nelayan, untuk desa yang karakternya di daerah perbatasan itu betul-betul tidak layak. Nah, ini bagaimana dientaskan tadi itu. Nah, tentu itu tidak bisa tambal sulam, maka harus diberikan tidak lewat bansos, tidak bisa. Jadi sudah terbukti bahwa semua yang dilakukan yang lalu-lalu itu karena lip service sifatnya tidak bisa. Maka ini harus menukik langsung ke bawah bagaimana mengentaskan masyarakatnya. Jadi masyarakat ini diberdayakan dalam arti yang utuh gitu ya, tidak sepotong-sepotong. Lalu baik itu kecerdasannya, kalau tidak bisa formal, informal, non formal, diberikan di situ, langsung diberikan asupan-asupan yang literasi, pengetahuan bagaimana menggerakkan ekonomi lokal, bagaimana mencintai local heritage-nya gitu ya. Lalu juga bagaimana agar pemerintah desanya itu juga mengurus dan melayani juga. Lah itu dibenahi semuanya, satu paket utuh gitu ya. Kalau betul-betul ini saya percaya lah ya, pemerintahan Pak Prabowo khususnya ini akan sangat serius gitu, karena Indonesia ini negara berkembang, kalau mau lepas dari negara yang berpenghasilan menengah ya, jadi middle income trap itu ya memang harus lompat. Jadi ini yang akan dilakukan. Cuman kita harus tahu penyakit di Indonesia ini adalah melakukan kolaborasi, koordinasi, komunikasi. Ini yang harus dipotong mata rantainya supaya tidak ada ego sektoral tadi itu. Ya, silakan respon Mas Budiman. Anda hanya eksekusi, bisa langsung eksekusi atau hanya mengawasi untuk pengentasan kemiskinan? Persis dikatakan oleh Mbak Suhro tadi bahwa yang bagian pernyataan terakhir, persoalan di Indonesia adalah egoisme sektoral dan birokratisme. Itu disampaikan juga oleh Pak Prabowo pada kami, dan juga pada waktu pembukaan sidang Kabinet Paripurna pertama, beliau mengatakan bahwa beliau mendirikan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini adalah untuk menerabas kekakuan dan kerumitan birokrasi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa lebih cepat dilakukan. Dalam hal ini khususnya program-program pengentasan kemiskinan di berbagai lembaga. Itu dulu memang. Setidaknya rancangan perpres yang diberikan pada kami adalah itu dulu fungsinya. Tapi memang dimungkinkan di dalam pasal 6 huruf G ada tugas-tugas tambahan lain yang bisa dilakukan oleh Presiden. Tapi memang tugas awal dan prioritas urgennya adalah sinkronisasi. Pertama, penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan untuk dijalankan di setiap kementerian dan lembaga, sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi antar kementerian dan lembaga, dan juga dimungkinkan untuk aksi bersama, eksekusi bersama dengan lembaga-lembaga yang lain. Contoh begini, yang pernah saya sampaikan juga di media. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Indayana. Contoh, kolaborasi seperti ini. Dengan penyediaan makan bergizi gratis, maka dibutuhkan banyak sekali produk pangan untuk menjadi bahan menyediakan makan bergizi gratis. Maka tugas saya adalah memastikan bahwa pasokannya sekian persen dari orang miskin yang diberdayakan. Maka saya, badan kami, akan menciptakan supply side, sisi supply, pemasok bagi itu. Maka kemudian badan kami akan melakukan pemberdayaan ekonomi untuk membuat si orang miskin menjadi petani, si orang miskin bisa mendapatkan kredit, si orang miskin bisa mendapatkan PNM misalnya, untuk menciptakan kelompok usaha bersama pertanian, peternakan, perikanan,
untuk kemudian menjadi penyuplai permanen bagi program makan bersih gratis yang dijangkau oleh Badan Gizi Nasional. Itu contoh saja, misalnya contoh seperti itu. Misalnya kemudian kerjasama dengan kementerian-kementerian lain juga seperti itu. Bagaimana menciptakan, melibatkan proporsi orang miskin yang mau kita entaskan dalam setiap program-program yang dijalankan oleh kementerian-kementerian lain. Joint action, itu dulu yang utama. Selain koordinasi penyelesaian langkah. Begitu. Dan data. Action melibatkan pemberdayaan masyarakat miskin dengan menjadi supplier bahan pangan begitu ya untuk makan bergizi gratis. Artinya Anda punya jaminan ya masyarakat miskin akan menjadi vendor bagi pemasok makanan bergizi gratis nanti ke sekolah-sekolah? Ya itu memang menjadi satu program adalah memastikan orang miskin, petani miskin atau siapapun untuk kemudian menjadi vendornya. Maka tugas kami adalah mengaitkan, mencarikan bagaimana kemudahan kredit misalnya. Ya, kredit bagi mereka untuk bisa membangun kandang sendiri, kemudian bertani, seperti membuat kolam, dalam kelompok usaha bersama tentu saja. Nanti kita akan kerjasamakan dengan BIGN seperti itu. Contoh kasusnya, contoh yang paling dekat begitu. Mbak Wiwi. Kebetulan kami juga akan menyelenggarakan program yang sudah dimulai dari kemarin, itu di daerah di Blora dan Indramayu juga, untuk menunjukkan supply chain, bagaimana masyarakat bisa memenuhi sendiri kebutuhannya bagi produk-produk pangannya. Ini nggak ada hubungan dengan makan bergizi gratis, tapi ini secara keseluruhan. Baik, begitu. Mbak Wiwi, Anda melihat apakah nanti ada potensi konflik of interest di lapangan? Tadi Mas Budiman mengatakan ada upaya untuk melibatkan masyarakat miskin sebagai supplier bahan pangan. Artinya nanti ada potensi saling rebut vendor mungkin terjadi di beberapa sekolah untuk makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian pengawasan yang harus tepat dilakukan? Iya, mungkin tidak lompat seperti itu ya. Apa yang diterangkan oleh Mas Budiman itu maksudnya akan akhirnya melibatkan seperti itu. Tapi tidak langsung ujuk-ujuk lompat seperti itu, tidak ya. Cuman pertanyaan saya ke Mas Budiman adalah sejauh mana Mas Budiman sebagai kepala badan nanti itu memiliki otoritas yang sedikit memaksa, gitu ya. Sebab kita sudah belajar dari contoh ya. Ini kalau daerah perbatasan itu kan tidak langsung oleh Kemendagri, tapi oleh BNPB kan gitu ya. Banyak Kemendagri, Pak Mendagri, tapi sekretaris utamanya adalah dari BNPB lah. Itu kalau tidak ada otoritas untuk mengeksekusi, hanya mengkoordinasi, itu loose, sangat longgar. Jadi posisi Mas Budiman ini kita harus antisipasi ya supaya Mas Budiman juga tidak kecewa ketika semua rencana induk sudah dibuat gitu ya. Lalu tadi itu sinkronisasi dilakukan dan sebagainya. So what gitu kan? Begitu harus mengeksekusi, Anda sebagai kepala badan dan ingin segera mengentaskan, pasti ada satu idealisme di situ ya, mengeksekusi langsung kan gitu ya. Itu tidak bisa. Anda hanya mengkoordinasi saja. Silakan yang punya program ini dan sebagainya turunkan, kerjasamakan, dan biasanya tidak memiliki kekuatan yang sangat mengikat. Ini terbukti ya dalam birokrasi Indonesia. Maka itu yang harus diantisipasi secara memadai, secara cermat gitu, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo gitu ya untuk segera mengentaskan kemiskinan di Indonesia paling kurang 4 tahun ke depan gitu ya. Satu periode itu karena tahun kelima itu biasanya sudah hiruk pikuk pemilu kan gitu ya. 4 tahun ke depan itu sudah ada garis gitu yang menunjukkan kemiskinan kita secara signifikan itu turun. Karena apa? Memang kantong-kantong kemiskinan tadi itu betul-betul diberantas, diberikan pengentasan gitu. Lalu ini orang-orang baik secara individual, baik secara mungkin komunitas gitu, diberikan mainan yang sifatnya orientasinya cuan. Nah ini. Jadi itu yang memang akan sangat menggoda khususnya ibu-ibu gitu ya, emak-emak di level bawah itu untuk lalu mau memberdayakan dirinya dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan program-program yang kita ciptakan itu. Itu satu contoh. Kami sudah membuat itu hal yang konkret ya Mas Budiman, bukan di tataran hanya konsep menulis buku gitu. Tapi kita terapkan, it works gitu ya, bisa dilakukan.
Cuman itu resikonya memang harus diikuti, dibimbing, dikawal langsung dan sebagainya sampai tuntas, dan itu menjadi katakan nanti role model, sehingga itu nanti dijadikan satu katakan nanti demonstration effect, semua ikut seperti itu. Nah, itu kekuatannya nanti Pak Prabowo yang akan menginstruksikan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Terakhir singkat saja Mas Budiman, bagaimana kemudian bisa mengomentari tadi statement yang disampaikan oleh Mbak Wiwi, termasuk juga saya juga ingin lebih lengkap soal bagaimana kemudian koordinasi yang akan Anda libatkan juga dengan Menteri Pendidikan, Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga, dan juga Kepala BKKBN yang tadi rapat dengan Pak Wapres soal stunting, artinya juga harus ada korelasi antara kemiskinan juga stunting. Mas Budiman. Ya, kebetulan, makasih Mbak Wiwi ya. Jadi kebetulan rencananya dalam rencana Perpresnya di badan kami itu ada Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan dan Penyediaan Akses. Itu adalah deputi yang memang nanti akan lebih baik mengurus eksekusi. Jadi Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan dan Penyediaan Akses ini nanti akan mengaitkan langsung dengan program-program eksekusi agar orang-orang miskin, entah itu korban PHK, buruh tani, petani miskin, nelayan, atau even orang-orang gelandangan berangkat kelima, kita sediakan akses untuk eksekusi, misalnya kredit, untuk eksekusi membuka pasar, seperti itu. Bikin perjanjian misalnya MOU antara Badan PPK ini dengan BGN, program nutrisi. Kebetulan besok kami juga akan bertemu, baru besok akan bertemu dengan Menteri Sosial untuk kemudian bagaimana menjalankan kerjasama, misalnya karena di Kementerian Sosial punya data, selain nanti kemudian kita akan merencanakan untuk integrasi data, juga nanti eksekusi bersama korban-korban, sasaran-sasaran kelompok miskin apa yang harus menjadi sasaran yang diselaraskan dari kesepakatan antara Kementerian Sosial dengan Badan PPK ini. Kita hitung kembali, kita definisikan berbasis data yang ada, dan sambil kita mengintegrasikan dengan beberapa data kemiskinan yang ada di Bappenas dan segala macam lembaga yang lain. Kemudian tentang pendidikan, itu juga menjadi perhatian kami. Kami belum bertemu dengan Kementerian Pendidikan, tapi gagasannya adalah memungkinkan untuk literasi agar pendidikan itu dimungkinkan dicapai dalam bentuk proses-proses pendidikan dan literasi yang memang bisa memudahkan fasilitas pada baik teknologi maupun bahan ajar yang berkualitas untuk menciptakan pendidikan yang baik. Mungkin dan juga dikerjasamakan dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk lembaga-lembaga vokasi. Jadi kira-kira itu bayangan koordinasi dan eksekusinya, begitu. Kita dukung apa yang membuat hal-hal nanti yang akan dilakukan bersama dengan kementerian lainnya. Ya, kebetulan kami sedang menyusun rencana induknya ini, memang belum selesai. Betul. Baik, selamat bertugas tentunya kepada Mas Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan juga terima kasih atas waktu Anda, Mbak Wiwi. Mbak Siti Zuro, peneliti dari BRIN, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.